Maka salah satu alasan orang tua kita, orang tua kalian memondokkan kalian di sini agar akhlak kalian semakin mulia. Maaf, betapa banyak orang yang pandai menghitung matematika, tapi dia tidak pandai membahagiakan kedua orang tuanya. Matematikanya 100, bahasa Inggrisnya 100, tapi ketika pulang ke rumah, dia lebih sering pandai menyakiti hati orang tuanya, tapi tidak pandai membahagiakan kedua orang tuanya. Yang terutama saya banggakan adik-adik yang ikhwan, akhwat, para santri, santriwati, mudah-mudahan yang duduk di sini 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mudah-mudahan ada yang bisa menjadi presiden. Amin. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita yang hadir di sini, ingat bro, sis, yang duduk di sini hari ini semuanya sama pelajar, semuanya statusnya santri, tapi di masa depan jabatan, pekerjaan akan berbeda-beda. Yang duduk di sini boleh sama statusnya pelajar, tapi niatnya berbeda-beda. Ada yang duduk di sini niat sungguh-sungguh mencari ilmu, tapi ada yang duduk di sini terpaksa. Betul? Maka luruskan niat kita lillahi ta'ala mencari ilmu dan sebagai wujud birrul walidain kepada orang tua kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menjadi anak-anak sukses mendunia. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Konsentrasi. Buka, tutup, tutup, buka, tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, tutup. Ngeheng. Dua-duanya angkat. Dua-duanya angkat, kita satukan. 1, 2, 3, nempel. Belum kompak. 1, 2, 3, nempel. 1, 2, 3, nempel. Gesekan perlahan-lahan. 1 skala Richter, lebih cepat. 2 skala Richter. 5 skala Richter. Rasakan daki-dakinya mulai berjatuhan. 10 skala Richter, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Sekarang pegang dagunya. Pegang dagu, dagu, dagu. Masya Allah, dagu di mana? Dagu. Akori punya cita-cita apa? Jadi programmer. Amin. Mau cita-cita apa? Ayah yang baik. Belum. Ini kenapa pada mundur? Kalau mau sukses harus berani. Punya cita-cita apa? Cowok berkacamata. Apa cita-citamu? Apa? Kiai. Masya Allah, kita doakan. Amin. Kalau Allah sudah katakan jangan, maka kita katakan sami'na. Yang akhwat, kalau Rasulullah sudah katakan jangan, maka kita katakan sami'na. Hei ikhwan akhwat, kalau guru-guru kita sudah katakan jangan nak, jangan, maka kita katakan sami'na. Kalau orang tua kita katakan jangan nak, jangan nak, jangan, maka kita juga harus katakan sami'na wa ata'na. Ingat, setiap pesan yang diberikan oleh guru-guru kita, insya Allah bermanfaat untuk akhirat kita, untuk masa depan kita. Baik, Amira, saya ingin tanya, bangga jadi santri? Kira-kira saya minta, apa manfaat kamu mondok di pondok pesantren ini? Kenapa sih harus mondok? Satu alasan. Masya Allah. Oke, cukup. Boleh berikan tepuk tangan untuk Amira. Berbanggalah, berbahagialah menjadi santri. Kenapa kita harus mondok sih, Ustadz? Kenapa? Yang pertama, kalau kita mondok, kita akan mendapatkan karakter, memiliki karakter yang tangguh dan mulia. Maka teman-teman, apa karakter mulia yang diharapkan? Mandiri, jujur, sopan santun, rendah hati, rasa hormat, berakhlak mulia kepada orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Maka salah satu alasan orang tua kita, orang tua kalian memondokkan kalian di sini agar akhlak kalian semakin mulia. Maaf, betapa banyak orang yang pandai menghitung matematika, tapi dia tidak pandai membahagiakan kedua orang tuanya. Matematikanya 100, bahasa Inggrisnya 100, tapi ketika pulang ke rumah, dia lebih sering pandai menyakiti hati orang tuanya, tapi tidak pandai membahagiakan kedua orang tuanya. Maka teman-teman, hari ini saya ingin katakan teman-teman,
Yuk, miliki karakter tangguh dan mulia. Apa saja karakternya Ustaz? Karakter baik, yang pertama, ikhlas, hanya untuk Allah. Hidup kita hanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maka teman-teman mondok duduk di sini karena Allah. Teman-teman belajar karena Allah. Teman-teman membahagiakan kedua orang tua karena Allah. Yang kedua, jujur, dilatih kejujuran. Jangan sampai mondok malah lebih banyak nggak jujurnya. Yang ketiga, jadi seorang santri itu harus tawadu, rendah hati. Ada orang yang ngomong di depan rendah hati, ciri-cirinya apa? Dia mau menyimak. Maaf, yang ngobrol segala macam itu tanda-tanda sombong. Tahu sombong? Sombong itu adalah meremehkan manusia. Maka hati-hati. Ini karakter baik. Satu apa tadi? Ikhlas. Dua, jujur. Tiga, tawadu. Karakter kuatnya apa Ustaz? Karakter kuat adalah yang pertama disiplin. Masya Allah, teman-teman bersyukur. Teman-teman mondok di sini dilatih kedisiplinannya. Disiplin waktu, disiplin aturan. Tunggu merugi. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang 3 hal sungguh merugi. Yang pertama, sungguh merugi orang yang disebutkan namaku, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Maka setiap kali kita mendengar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Agar kita tidak merugi. Yang kedua, sungguh merugi orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, lalu ketika itu bulan Ramadan tersebut berlalu, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Rugi. Dan yang ketiga, sungguh merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia, tapi dia tidak bisa masuk surga lantaran dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka tiket surga itu nggak jauh-jauh. Di mana? Kedua orang tua kita. Maka teman-teman, hari ini latih diri kita, mondok di sini belajar untuk birrul walidain. Gimana caranya agar bisa bahagian orang tua kita? Insya Allah. Boleh angkat tangan kanannya? Simpan di pundak teman kanannya. Teman kanan, teman kanan. Ikuti kata-kata saya sambil tepuk pundak teman kanannya yang dikeraskan suara bukan tepukannya. Ikuti kata-kata saya, hai temanku, hai sahabatku. Woi, bangun, bangun. Sudah sadar belum? Masih punya orang tua kan? Bahagiakan, buat mereka bangga. Katanya pengen bahagian orang tua, kok malah bahagiain pacar? Katanya pengen masuk surga, kok masih males sholat? Kok masih males ngaji? Sadar dong. Maka hidup ini singkat, bro. Maka mulai hari ini luruskan niat kita mondok di sini. Ya Allah, saya pengen nyari ilmu, saya pengen berubah lebih baik lagi, saya pengen perbaiki akhlak saya sama guru saya, sama orang tua saya, dan saya pengen perbaiki akhlak saya kepadamu ya Allah. Maka teman-teman ingat lagu Ustadz Diri Sulaiman. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya dari godaan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, biasa mati, semua hadap ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang abadi. Oleh karena itu teman-teman, terus gimana Ustadz agar kita bisa sukses berprestasi berakhlak mulia selama di pondok pesantren ini? Maka selain kamu belajar sungguh-sungguh, hendaknya kamu selalu taat kepada Allah, taat dan hormat kepada guru, serta taat dan hormat kepada orang tua. Kuncinya apa? Takzim dan
birrul walidain adalah kunci sukses berprestasi di pondok pesantren ini. Kalau teman-teman, kalau mau hidup kalian, ilmu kalian berkah, maka mintalah restu, doa restu guru-guru kita. Kalau hidupmu mau barokah, maka mintalah restu orang tua kalian. Hidup kalian mau dimanja nggak sama Allah? Mau ditolong nggak sama Allah? Bahagiain orang tua kalian, banggakan dan bahagiain juga guru-guru kalian. Yang kedua, doain guru-guru kalian. Serius, doain. Sebutin namanya, ya Allah, kasih kesehatan, ya Allah. Doain guru-guru kalian. Dan doa itu akan kembali pada diri kita. Yang ketiga, teman-teman, tidak berjalan di depan gurunya. Jadi kalau ada guru kita gitu, udah guru kita duluan. Ustaz, monggo silakan Ustaz. Itu salah satu adab, teman-teman. Yang keempat, hendaklah bersabar kalau ada guru yang killer. Kan ada guru yang killer tuh, kalau kita mikir beliau killer. Karena setiap guru pasti beda. Ada yang nyenengin, ada yang nyabarin. Maka kita harus bersabar. Tapi kita harus yakin bahwa guru kita insya Allah ingin kita semuanya menjadi orang yang baik. Kenapa kita harus berbakti sama orang tua? Yang pertama, orang yang pertama kali menerima bakti kita. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah terutama ibumu adalah surgamu. Dan yang ketiga, pusaran segala doa. Ada 3 doa yang paling mustajab dalam muka bumi ini. Ada 3 doa mustajab di muka bumi ini. Pertama, orang yang dizolimi. Maka kalau teman-teman sering dizolimi, dibully, dicaci maki, maka doa sama Allah. Ya Allah, jadikan saya orang sukses. Setelah itu baru, ya Allah, azab dia. Jangan ya. Ingat, orang yang dizolimi itu doanya sangat mustajab. Yang kedua, orang yang sedang safar. Dan yang ketiga, doa orang tua. Teman-teman, yang cowok, ini dulu kita, waktu kecil. Saya kalau lihat Gozi, saya ngelihat diri saya waktu kecil. Apalagi kalau Gozi lagi main sama kakek neneknya. Saya sambil bayangin dulu saya waktu kecil sama orang tua saya. Maka teman-teman, maaf, bisa nggak ngebersihin kotorannya sendiri? Nggak bisa. Bisa nggak jalan sendiri sekarang? Bisa nggak pakai pakaian sendiri? Enggak. Gozi mau bilang apa? Masih ingat gak teman-teman? Maka saya ingatkan teman-teman, jangan sombong, coba putarkan kembali. Dulu waktu kecil, sampai Gozi, kita dulu waktu kecil. Ketika malam bangun, rewel. Ibu bapaknya bangun, terutama ibunya, ngegendong. Gak mau tidur. Maka adik-adik sekalian, Gozi sakit, diantar ke puskesmas. Anak kedua saya, anak kedua saya dioperasi. Yang nemenin ibu, istri saya. Gozi mau ngomong. Maka hari ini, yuk bahagiain orang tua kita. Sesi terakhir, teman-teman, tolong dengarkan baik-baik. Saya ingin hadirkan rasa syukur teman-teman. Tolong berdiri yang ayahnya sudah meninggal. Silakan. Silakan berdiri yang ayahnya sudah wafat. Alsya. Ayah sejak kapan wafat? 2013. Sudah 10 tahun. Ayah udah nggak ada. Pengen seperti teman-teman? Alsya, kakak minta tolong kasih nasihat buat saya dan buat teman-teman yang masih punya ayah. Kakak yang pegang. Kasih nasihat. Atau kamu yang pegang? Yaudah. Kasih nasihat. Selagi masih ada ayah, jangan kecewain. Masya Allah. Cobalah belajar teman-teman, ngerasain teman kita yang berdiri, yang ibunya sudah nggak ada, yang udah nggak bisa ngejenguk lagi. Kalau teman-teman dijenguk sama ibu, sama ayah, bersyukur masih ada ayah sama ibu. Teman kita sudah nggak ada ibunya, sudah wafat ibunya, sudah nggak ada ayahnya.
Maka hari ini teman-teman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi akan kau dustakan? Maka hari ini, yuk berubahlah lebih baik lagi. Bersyukur sama Allah. Allah masih izinkan kita masih punya orang tua. Silakan duduk kembali. Kita doakan buat teman-teman kita yang ibu dan ayahnya sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, terutama surganya Allah.